Halo guys, kembali lagi bersama Koko Dongeng Channel. Kali ini Koko akan membahas kisah di tahun 1971 di mana pasangan Ghostbuster yang terkenal bernama Ed dan Lauren mulai menarik perhatian dengan kasus mistisnya. Film ini berjudul The Conjuring yang dirilis tahun 2013. Bercerita tentang upaya penyelamatan sebuah keluarga dari kutukan penyihir penghuni rumah tua. Apakah keluarga ini berhasil selamat dari kutukan itu? Ya udah, biar nggak penasaran lagi, let's start the popcorn party. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri, Roger dan Caroline, beserta dengan 5 orang anak perempuannya. Mereka terlihat baru saja pindah rumah dan lokasi rumah tersebut pun berada tepat di samping danau dengan hutan di sekelilingnya. Terlihat salah satu anak bungsu yang bernama April sedang bermain di bawah pohon dekat danau. Nampaknya dia melihat sesuatu penampakan di sana. Mereka juga membawa anjing peliharaannya dan anjing tersebut tidak mau masuk ke dalam rumah baru mereka itu. Sampai sini kita bisa simpulkan bahwa ada yang salah dengan rumah ini. Lalu terlihat anak-anak sedang bermain petak umpet di dalam rumah. Saat sedang asik bermain, tiba-tiba ternyata mereka baru sadar kalau mereka memiliki ruang basement di rumahnya ini. Roger pun akhirnya membuka sekat kayu itu dan mengecek ke bawah. Ketika malam hari, anjing mereka terlihat menggonggong sepanjang malam, seperti melihat sesuatu dalam rumah itu. Sadie! Hey, be quiet. Singkat cerita, pagi pun tiba. Ketika baru bangun, Caroline terlihat memiliki banyak memar di tubuhnya, tapi ia berusaha tidak menghiraukannya dan beranjak dari ranjangnya. Dia lalu mendapati Roger yang sedang mengecek basement yang ditemukannya kemarin. Terlihat banyak barang dari pemilik sebelumnya yang berdebu dan usam. Caroline lalu pergi ke atas dan melihat jam di rumahnya yang mati pada pukul 3 pagi. Saat April bermain di halaman rumah, ia tiba-tiba berteriak karena melihat anjingnya yang telah mati. Scene dilanjutkan dengan menampilkan rumah keluarga Warrens. Di sini terlihat Ed sedang mengajak tamu untuk berkunjung ke rumahnya. Ed pun mengajaknya melihat-lihat ke ruang penyimpanan benda-benda goib miliknya. Terlihat ada boneka Annabelle di sana. Saat sedang berbincang tentang Annabelle, tiba-tiba ternyata itulah anak Ed yang bernama Judy. Lalu terlihat Judy sedang bermain dengan ibunya yang bernama Lauren, dan Ed pun datang untuk nimbrung sembari membawa teh untuk Lauren. Scene berpindah ke rumah keluarga Roger. Di sini terlihat salah satu anak Roger, yaitu si Christine yang sedang tertidur pulas. Lagi nyenyak tidur, malah ada yang usil. Tetapi dia mengira yang usil itu adalah si Nancy, yang juga tidur di kamar yang sama dengannya. Di kamar yang lain, terlihat Cindy yang tidur sambil berjalan. Terlihat lalu Roger langsung menuntun Cindy untuk kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, terlihat Roger menegur Caroline tentang badannya yang banyak memar. Caroline terlihat kebingungan entah apa penyebab memar itu. Lalu terlihat Caroline sedang memergoki April sedang mengobrol dengan sosok yang katanya bernama Rory, yang padahal tidak ada siapa di sana. April lalu memberitahu ibunya cara berkomunikasi dengan Rory, yaitu dengan memutar mainannya dan melihat ke cerminnya. Lalu Mommy! Got ya! April lalu mengajak ibunya bermain petak umpet. Terlihat Caroline digiring ke kamar yang padahal si April tidak bersembunyi di sana.
Malam pun tiba dan Christine diusilin lagi hingga terbangun. Terlihat pintu kamarnya bergerak sendiri dan Christine pun membangunkan Nancy. Nancy lalu mendekati pintu dan pintu pun tertutup sendiri dengan keras. Christine pun berteriak dan semua bangun dan menghampirinya. Christine mengatakan kalau sosok itu ingin keluarganya mati. That it wants my family dead. Keesokan malamnya terlihat Caroline melihat dinding rumahnya yang berisi foto mereka, tapi tiba-tiba berserakan. Caroline pun mengecek rumahnya hingga sampai di tangga menuju ruang basement. Pintu pun tiba-tiba tertutup sendiri dan membuat Caroline terjatuh ke ruang basement. Dia pun diganggu oleh sosok hantu anak kecil yang ingin bermain dengannya. Scene dilanjutkan dengan memperlihatkan Cindy yang tidur sambil berjalan lagi dan menabrakkan badannya ke lemari kamarnya. Ia lalu digiring oleh kakaknya untuk kembali ke ranjang. Betapa kagetnya mereka setelah sosok hantu Bathsheba menampakkan dirinya di atas lemari kamar. Terlihat Roger datang dan semua anaknya berteriak sambil menghampiri dirinya. Scene dilanjutkan dengan Ed dan Lauren yang sedang memamerkan kelas untuk materi kerasukan dan kesetanan. Di sini terlihat Caroline ada dalam kelas tersebut. Setelah kelas berakhir, Caroline pun meminta bantuan ke Ed dan Lauren untuk mengecek rumahnya. Tibalah Ed dan Lauren di rumah keluarga Roger. Mereka pun mengecek seluruh sudut ruangan rumah tersebut. Investigasi pun dimulai dengan mewawancarai seluruh keluarga satu persatu. I don't know where we moved to. We got all our money tied up in this place. Saat memainkan mainan April, dia pun melihat sosok Rory, teman mistis si April. Saat menghampiri pohon besar di pinggir danau, Lauren juga melihat penampakan kaki yang menggantung di atas. Lauren pun merangkum apa saja yang dia lihat selama berada di rumah terkutuk itu. Ed dan Lauren pun menyarankan untuk melakukan pembersihan dengan eksorsis. Saat sudah pulang, Ed dan Lauren pun menganalisis apa yang terjadi dan menarik benang merah dari hasil investigasi dan riset mereka tentang rumah itu. Hal aneh terjadi ketika mereka memutar kembali hasil wawancara rekaman mereka tadi. Keesokan harinya mereka pun membawa skuad lengkap untuk menginvestigasi lebih lanjut rumah tersebut. Mereka mengajak rekan mereka yaitu Drew dan Brad. Saat sedang menyiapkan setup, Lauren pun tak sengaja melihat kilas balik momen bahagia keluarga Roger dan Lauren. Tiba-tiba pintu pun bergerak sendiri. Ternyata What? I had to go. malam pun tiba. Ed menaruh salib di seluruh sudut rumah dan reaksi setan pun dimulai. Brad, get the camera. Ed lalu nge-vlog untuk channel YouTube horornya. Right, it's 9:18. We're headed down into the cellar where the doors just opened on its own. Keesokan harinya, mereka pun sarapan rame-rame. Saat sedang menjemur pakaian, tiba-tiba angin berhembus dan awan mendung datang. Terlihat Caroline berteriak dan dirasuki oleh Bathsheba. Saat Roger melihat Ed sedang berusaha memperbaiki mobil lamanya, ia pun menghampiri dan berterima kasih atas semua bantuannya. Ed pun bercerita tentang kejadian menyeramkan yang pernah mereka alami di kasus sebelumnya. Saat malam tiba,
Brad pun melihat sosok pelayan dengan tangan berdarah. Tiba-tiba Cindy tidur berjalan lagi dan mereka pun mendengar suara anak kecil yang menuntun Cindy berjalan. Cindy pun masuk kamar dan pintu pun tiba-tiba tertutup rapat. Setelah berhasil menerobak masuk, Cindy pun tak ada di kamar. Setelah melakukan scanning dengan sinar ajaib, akhirnya Cindy berhasil ditemukan di balik dinding lemari. April berkata disitulah tempat Rory bersembunyi. That's where Rory hides when he's afraid. Karena penasaran, Lauren pun mengeceknya dan tiba-tiba Lauren pun menyenter ke arah sekitar basement dan dia malah memainkan mainan April. Dia pun melihat sosok ini. Lauren pun akhirnya mendapatkan jawaban, tapi lagi-lagi keesokan harinya Lauren melihat anaknya, yaitu si Judy, di dalam air danau. Dia pun langsung menelpon ibunya yang sedang berada di rumah bersama Judy untuk memastikan dia aman. Ed dan Lauren pun pergi ke gereja untuk meminta bantuan pendeta untuk melakukan pembersihan di rumah terkutuk itu. Scene dilanjutkan dengan memperlihatkan Judy yang diganggu saat sedang tidur. Dia pun mengira itu ayah ibunya. Dia lalu beranjak dan memanggil-manggil ayah ibunya sampai ke gudang barang terkutuk milik ayahnya. Di sini terlihat boneka Annabelle menghilang dan dia pun berlari ke kamarnya. Betapa kagetnya dia melihat sosok yang sedang duduk di kursi goyang bersama dengan Annabelle di pangkuannya. Dia pun berteriak mencoba keluar dari pintu, tapi tiba-tiba pintu itu terkunci. Untung saja ada Ed dan Lauren cepat pulang dan berhasil menyelamatkan diri. Scene dilanjutkan dengan Caroline yang dalam keadaan kerasukan mengajak pergi April dan Christine. Roger lalu panik dan menelpon Ed. Mereka lalu sepakat untuk balik ke rumah terkutuk itu. Benar saja, sesampainya di sana, terlihat Caroline sedang mencekik Christine dan berusaha menusuknya dengan gunting. Mereka lalu mencoba membawa Caroline keluar, namun setan itu seperti tidak mengizinkannya. Caroline lalu ditarik hingga terpental dan masuk ke dalam ruang basement lagi. Di sana, dia mengamuk hingga akhirnya terpaksa diikat dan ditutupi kain putih. Karena sudah parah, akhirnya Ed sendiri yang melakukan eksorsis ke Caroline. Dari luar rumah, terlihat burung-burung mulai berterbangan, tak karuan dan menabrak jendela. Sosok Bathsheba pun mulai terlihat. Christ, the saints and all the angels, I command you to reveal yourself! Namun tiba-tiba dia terdiam dan mulai melayang-layang. Di sisi lain, dari rumah terlihat Drew berhasil menemukan April, dan ketika mendengar itu, Caroline pun langsung berlari dan mencari April. Setelah menemukan April, dia lalu berusaha menusuknya dengan gunting lagi. Tapi usahanya gagal. Setelah dibacakan mantra oleh Ed, Lauren juga berusaha mengingatkannya tentang kenangan indah dia bersama keluarganya. Akhirnya dia pun sadar dan mulai muntah-muntah. Pagi pun datang dan anak-anak mereka yang lain pun datang juga. Ed dan Lauren pun pulang dan menyimpan mainan April di gudang barang terkutuknya bersama dengan Annabelle. Lalu film pun berakhir. Bagaimana guys menurut kalian film ini? Berhasil bikin kalian bikin tegang kah? Atau malah kalian skip karena jump scare-nya yang banyak? Menurut Koko, jump scare di film ini sih hampir nggak ada yang fail. Sekedar info buat kalian, film Conjuring memiliki sequel dan prequel yang cukup banyak, hingga ada fanbase dan universe-nya sendiri. Kalau kalian suka film ini dan pengen Koko bahas semua film di Conjuring Universe, kalian bisa komen ya.
Jangan lupa juga subscribe dan aktifkan lonceng biar gak ketinggalan update dari Koko. Ya udah, sekian dari Koko. See you in another popcorn party. Bye bye.